Sekarang lagi sibuk apa? Alhamdulillah sekarang lagi layar lebar. Ada salah satu layar lebar yang masih wirawiri di TV masih, tapi sekarang lagi banyak untuk menyelesaikan layar lebar. Berarti ini seberapa sibuk sih Mbak Nunung tuh dari tadi kan luar diri segala macam itu melihat kesibukannya gimana sih? Ya seneng lah. Sekarang kalau ada kesibukan kan berarti ada pekerjaan. Kan yang kita cari kerja. Ya seneng. Di layar lebar jadi pemeran utama nggak? Peran pembantu utama. Tokoh komedi juga kah? Enggak. Di sini drama. Jadi ini kisah benar-benar ada kisah kejadian benar difilmkan gitu. Iya, mungkin Mbak Nunung kan juga udah senior gitu lah di dunia komedi. Udah berapa tahun sih berarti kurang lebih dari sejak mulai? Aduh, dari komedi sekarang kalau aku dulu masuk komedi itu umur 16, sekarang kalau 61 ya udah berapa tahun. Lika-likunya seperti apa tuh Mbak Nunung? Banyak banget lika-likunya ya, jatuh bangunnya gitu pasti ada ya. Tapi ya sekarang kan sudah menikmati, jadi menikmati jatuh bangunnya, menikmati akhirnya menjadi seorang Nunung itu kan gak gampang banget kan ya. Dan sekarang ya sudah apa yang mau kita cari lagi gitu ya, cuma mempertahankan aja gitu. Dan justru yang paling berat itu kan mempertahankan ya, mempertahankan itu paling sulit gitu ya. Kadang-kadang kita sekarang apalagi kan zamannya anak-anak muda yang lagi muncul gitu ya. Tapi alhamdulillah sih di sisi lain saya bangga karena ada regenerasi saya gitu, karena pelawak itu kan lingkupnya kecil banget ya dibanding sama artis sinetron, penyanyi gitu kan. Pelawak karena pelawak itu memang nggak gampang gitu, karena satu-satunya kesenian yang nggak ada sekolah juga pelawak gitu. Dan sekarang ada regenerasi, nggak yang dari cewek, yang dari cowok, anak muda-muda mereka yang bener-bener, kalau dulu tuh pelawak itu kan tabu banget ya gitu. Dulu saya tuh dulu pernah pacaran gitu aja nggak setuju gara-gara kamu mau dapat dagelan. Kalau dulu bahasanya orang dulu dagelan itu kayaknya kayak tabu banget. Tapi dengan sekarang anak-anak mereka yang anak-anak pinter, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berpendidikan, mereka melawak, mereka berkomedi, itu jadi saya bangga gitu. Saya seneng. Yang saya sedih tuh justru karena Sri Mulatnya sendiri tuh yang nggak ada regenerasi, itu yang saya sedih. Tapi kalau saya sekarang ada yang muda, bukan saya nggak takut akan tergerus diri saya, enggak. Saya bangga dari regenerasi. Yang saya sedihkan tuh justru kenapa nggak dari Sri Mulat, nggak ada yang satupun regenerasi dari Sri Mulat. Itu Sri Mulat itu orang yang benar-benar membesarkan nama saya, yang membesarkan saya. Ya selain OVJ, selain Sidul, selain ketoprak humor ya, Sri Mulat orang pertama yang membesarkan nama saya, yang saya bisa menjadi seorang komedian gitu. Tapi tidak ada regenerasinya, itu saya yang sedih. Yang paling gak enak ketika menjadi seorang pelawak itu apa? Yang nggak enak ketika menjadi seorang pelawak ya kalau kita nggak bisa mengikuti. Tiba-tiba mereka bertiga sudah keluar lucu, tiba-tiba kita nusur kok jadi nggak lucu, itu nggak enak banget gitu loh, nggak enak banget. Jadi makanya saya itu dari dulu nggak pernah takut akan tidak lucu. Kalau teman saya yang di depan lucu ya kita tinggal ngikut aja gitu. Jangan merasa bahwa aku keluar harus lebih lucu dari dia, matilah. Kemudian untuk menciptakan sebuah lucu itu kan ada banyak cara gitu. Dan di dunia komedi juga ada banyak perannya, salah satunya jadi keset gitu. Ya. Kalau aku nih sebetulnya banyak banget, bisa jadi keset, bisa jadi leader, bisa jadi apapun. Aku tergantung lihat situasi aja gitu loh. Kalau diriku kadang-kadang aku mengesetkan diriku sendiri, nggak harus tanpa mereka. Dan kalau dari mereka kadang-kadang bisa menjadi aku keset, kadang-kadang aku juga bisa menjadi leader. Tergantung aja, tergantung situasi, tergantung kita bisa baca situasi aja. Nah, tapi ini tadi balik lagi nih, sudah menjadi seorang Nunung gitu, Nunung. Tapi kan tadi bilang udah gak ada target, kayaknya hanya mempertahankan. Ya. Kan benar-benar gak ada target lagi sama. Targetnya mau apa? Nama udah di puncak udah. Yang namanya aku piala-piala, apa yang nggak dapat aku piala sebagai komedian wanita terbaik? Udah berjejer itu di rumah, ya. Orang mengenal saya aku udah bertahun-tahun. Istilahnya secara finansial sudah aku dapatkan dulu ya, sampai kayak gitu ya. Apa ya, mau mencari apa lagi gitu loh. Ya udah mempertahankan, dan aku dengan mempertahankan gini aku masih bisa kerja dengan mereka sekarang. Ini di eraku yang keberapa aku kerja ini sekarang.
Dari mulai Sri Mulat, dari mulai Sidul, zaman mulai ketoprak humor, sekarang opera Van Japa, terus ini talk show, sekarang ketemu sama anak-anak komedi, anak-anak stand up komedi yang mereka anak-anak hebat, aku masih terlibat dengan mereka. Ya berarti aku bisa mempertahankan kan gitu loh. Dan mereka juga bekerja dengan saya dengan nyaman, mereka nggak ada yang kerja sama minum udah nggak ada, mereka yang wajah-wajah gitu, mereka nyaman, mereka sangat sopan-sopan dengan saya dan mereka sangat welcome. Ya udah, ya aku pertahankan itu. Kalau mau tiba-tiba pensiunnya kapan, tiba-tiba memang sudah tidak, ya udah. Jadi jangan sampai aku tuh sudah siap, jangan sampai aku punya sindrom ya. Wah itu yang aku takutkan itu. Makanya aku nggak mau gitu. Ya kalau memang aku udah selesai memang. Tapi kalau komedian itu kayaknya kan nggak mandang usia ya. Kalau penyanyi mungkin seusia aku yang sudah mungkin ya udah. Ya nggak semuanya ya. Kalau kayak Bu Hetty Koes Endang, Mbak Hetty Koes Endang itu masih, Mbak Vina Pandu masih, mungkin aku nggak bisa kayak mereka gitu loh. Kalau di dunia komedi kan dengan seumur saya tuh masih banyak banget yang dibutuhkan gitu loh. Nah tapi soal bisnis nih Mbak Nunung nih kan tadi yang bilang udah ya mungkin bisnis ini sebagai jangka panjang aja gitu, apa yang gimana? Iya, bisnis saya ini juga memang untuk persiapan jangka panjang saya, karena ini meyakinkan. Saya menjual restoran itu sangat meyakinkan pada saat nama saya masih belum misalnya nama saya itu masih bisa dijual gitu ya. Jadi saya dengan buka restoran saya masih dikasih kesempatan sama Allah dengan nama seorang Nunung, itu restoran saya rame, banyak diminatin orang, dan memang ya restoran itu kan satu tempatnya nyaman, makanannya enak, itu pasti dicari, dan itu di tempat saya begitu. Jadi ini ya mungkin bisa jadi jangka panjang saya. Jadi makanya saya setelah punya restoran ini saya itu udah nggak terlalu ngoyo lagi gitu loh. Ada ayo, nggak ada ya udah pulang ke Solo ke restoran. Bisa ngobrol-ngobrol sama yang datang, bisa foto-foto sama mereka, dan kalau ada saya pendapatan semakin tinggi gitu. Tapi berarti ada rasa ketakutan gitu Mbak? Takut apa? Ketakutan tadi kan bilang berarti kan ada nama Nunung nih, mungkin nama itu masih ada. Berarti ke depan itu takut nama Nunung ini jadi nggak kurang gitu, kurang diingat lagi oleh masyarakat. Iya, nggak takut, kita kan nggak ngerti. Mau sampai kapan kan kita nggak ngerti ya. Kalau aku maunya sampai setua nanti meskipun aku sudah tua gitu loh. Tapi paling nggak kan aku bisa meninggalin anak cucuku gitu loh. Ini loh nama Nunung itu gitu loh. Ayo diteruskan. Ini bisa buat makan kita bersama gitu loh. Balik lagi soal keset mungkin baru. Aku dulu sering nonton OVJ dan beberapa kali Bandung tuh posisinya jadi keset gitu. Keset. Tersakiti sampai ambil hati. Oh enggak, karena memang saya anggap itu sehat kok, wajar kok gitu loh. Asal aku nggak diludahin, aku nggak dimaki, gitu aja udah. Aku udah bilang, aku mau lu buat apa aja, karena ngelawak itu nggak gampang gitu ya. Mau dikesetin jadi sekeset aku kalau nggak dikesetin aja kadang-kadang aku menjadi diriku keset kok gitu loh. Iya kan, asal lu nggak ngeludahin, nggak berak di mukaku, nggak ngomong kasar di mukaku udah, iya kan? Aku anggap itu semuanya sehat. Kalau sekarang kan di TV itu banyak sekali pembatasan kayak soal makian, banyak kata-kata. Ya memang sekarang TV itu nggak boleh kata goblok, kata terus memang sekarang TV banyak banget ya, semakin maju. Tapi ternyata ya mereka bisa-bisa aja masih jalan.